Itu ayatnya. Jika diperdengarkan ayat Quran, dengarkan, perhatikan agar kamu mendapat rahmat. Ayat ini harus diterjemahkan. Berarti yang orang baca Quran itu niatnya harus lillahi ta'ala dulu. Yang kita mendengarkan juga lillahi ta'ala. Agar dapat rahmat. Kalau tidak lillahi ta'ala, ya nggak dapat. Itu sebenarnya ada di situ. Ini monggo. Itu kuncinya Ustaz. Semuanya itu harus lillahi ta'ala. Nah itu diterabas. Jadi niatnya untuk ngobatin lah. Ya kan udah bukan lillahi ta'ala. Oh. Walaupun dia bilang bismillah itu ya. Ya walaupun bismillah istilahnya selingkuhi. Selingkuhi ya. Iya. Walaupun tapi bisa Ustaz pada akhirnya misalnya orang yang mendoakan itu gitu ya dengan bacaan-bacaannya menyembuhkan bisa. Nggak bisa. Karena niatnya itu yang memang sekarang gini monggo sekarang gini nih kita berpikir Ustaz sakit demam ya, minumnya obat sakit kepala, kira-kira bisa nggak bisa. Memang Al-Quran itu penyembuh ya, syifa. Pernahkah atau adakah pendakwah seperti kita yang menerjemahkan syifa dari Quran itu yang mana? Sifat dari Quran itu selalu ayatnya. Kalau saya menerjemahkan sifat Quran itu adalah mengamalkannya. Ayatnya dari Quran itu petunjuknya. Paham ya? Jadi kalau kata Mas Bobi mau nyolokin kulkas, membuka kulkas, ngisi air, itu kan ada buku panduan. Nah di buku panduan itu cara menghidupkan kulkas. Masa kita baca terus kulkasnya hidup? Nggak bisa. Paham ya? Baca dan praktik ya. Nah itu ya, Quran gitu nggak kira-kira? Kurang lebihnya, walaupun nggak sama, kurang lebihnya begitu nggak? Harusnya begitu. Disuruh apa? Jangan marah. Betul. Itu sifat. Doakan kesalahannya. Itu sifat. Rendah hati. Itu sifat. Jangan suuzon, itu sifat. Jangan mencari kesalahan orang lain, itu sifat. Kerjakan sholat, itu sifat. Puasa, itu sifat. Hargai saudaramu, itu sifat. Intinya kan bukan dibacain, tapi kerjakan. Amalkan. Itu sifatnya. Kalau kita sudah mengamalkan, jadilah itu amal soleh. Amal soleh ini berhubungan dengan doa orang tersebut. Doa, makanya tetap ada doa. Wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah ini doa ini harus kita ketahui. Dan Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman. Iman itu kuat kepada Allah Ta'ala. Dan mengerjakan amal soleh. Amal soleh tentunya dari mana? Dari Quran dan Sunnah. Kan jelas sudah. Dari mana sifatnya? Kalau udah tahu sekarang. Dari mana? Bacaan Quran aja. Jadi nggak bisa bacaan Quran itu petunjuk. Jadi bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Bukan itu petunjuk. Jadi kalau mobil itu belum pernah naik mobil itu caranya gimana? Pencet kuncinya biar kebuka. Locknya, ada handle di pintu, buka pintunya, duduk, starter mobilnya, ini prosnel, kan begitu. Jadi kalau menjadikan mobil itu bisa jalan, kalau ingin menjadikan Al-Quran itu sifat, kan begitu nih. Ketahui dulu petunjuknya, kerjakan, amalkan, kerjakan nih. Baru jalan. Baru itu Allah mengabulkan. Ngerti nggak? Itu sifatnya di situ. Kalau madu lah itu sifat yang wujudnya benda. Jelas lah. Madu yang mana? Madu lebah, bukan madu untuk istri, kan gitu.
Mas Bro. Cari madu yang madu. Iya. Oh, itu di madu. Ini maunya madu untuk Mbak Kia. Iya sih. Saya beli. Saya ada rencana nih. Kayaknya ada ini nih. Beliin madu botol. Makanya dalam Al-Quran itu kan Ustaz, kalau ada kalimat iman, pasti selanjutnya kalimat amal soleh. Lah iya. Makanya saya lupa pakai peci. Gak apa-apa. Biar kelihatan mana Ustaz mana bukan. Aduh. Saya mukanya biar kelihatan mana. Jadi itu maksudnya. Jadi pada waktu kata-kata Al-Quran itu sifat itu belum jarang yang tahu. Iya. Sifat itu adalah iman dan amal soleh yang berhubungan dengan doa. Doa itu apa yang kita mohonkan kepada Allah untuk apa? Untuk sehari-hari. Doa itu yang untuk sehari-hari. Mau makan, doa untuk makan. Mau berjalan, doa untuk melakukan safar. Mau bekerja, berdoa untuk bekerja, kan begitu. Iya, iya. Kayaknya gitu ya, kayaknya ya. Mudah-mudahan benar ya. Mudah-mudahan benar ya. Amin. Amin. Tapi kayaknya gitu juga ya. Insya Allah. Jadi artinya Al-Quran akan berbuah syifa ketika isinya kita amalkan dalam kehidupan. Awalnya harus seperti itu. Karena kalau kita bersosialisasi, orang yang membutuhkan bantuan sifat dari Quran, itu harus diterangkan kepada orang yang membutuhkan. Iya. Contoh orang sakit, kita terangkan kepada beliau-beliau nih, sakit itu di dalam Quran diceritakan karena buah tanganmu sendiri. Nah, kalau buah tangan berarti itu dari kesalahan dan dosa. Itu sifat manusia berbuat salah dan dosa. Jangan orang muslim nggak mau ngakuin salahnya. Itu muslim yang sombong sekali. Manusia itu kita anak cucu Adam pasti dosa. Kenapa nggak mau ngakuin itu salah? Kok kayaknya dia malaikat yang nggak pernah dosa? Dia sering istighfar. Kan gitu. Nah, inilah sebenarnya di Sinaman Kolbu ini kita itu menerangkan ada banyak kekeliruan persepsi sebenarnya. Jadi sudah diterangkan oleh Allah kalau istilahnya musibah yang kau terima itu ya atas izinku itu ya dari perbuatanmu sendiri. Nah, kalau sudah Allah bilang begitu karena itu ayat Quran ya kan harus diterima. Masa kita itu cari yang enaknya untuk kita aja? Ya sudah, kalau ayat itu dibunyikan ya kita orang Islam ya harus mengikuti. Samina wa ata'na. Itu kunci dari iman. Lah kalau dikasih tahu itu dari kesalahanmu sendiri, kata siapa? Apalagi yang ngomong ustadz. Yang ngomong katanya memang ustadz top. Lah kok kata siapa? Lah ayat yang begitu itu banyak. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Wa ma asabaka min syai'atin fa min nafsik. Itu juga sama. Apa saja musibah yang kau terima dari kesalahanmu sendiri, jelas. Itu kan banyak ayat-ayat begitu. Kenapa kita tidak sami'na wa ata'na? Malah saudara kita, walaupun tidak banyak ya ada, malah ngomong kata siapa? Malah saya yang malu denger, dia siapa sih? Kalau dia orang yang tidak pernah pegang Quran, boleh lah ya. Ngerti maksud saya? Nah kalau dia itu katanya hafal Quran kan malu lah begitu. Sampai kata siapa begitu? Kata siapa itu malu saya dengerin. Saya malah nggak jawab. Yang begitu malah nggak jawab. Ya carilah sendiri. Kamu belum bisa menghargai saudaramu dan kamu nggak tahu bahwa ini ucapan ini dari Quran. Kalau saya kasih tahu ntar malu. Gitu. Nah ini jangan bilang kata siapa. Loh itu Quran, Allah yang berkata. Lah kok kata siapa, kesannya kok saya yang menggurui dia. Enggak, ini Quran. Tul, Quran ini tul. Kan gitu maksudnya, ini ayat Quran. Makanya itu akan menjadi sifat. Makanya kalau di Sinaman Kolbu, kalau saya sakit back pain. Back pain sih yang ngomong. Sakit pinggang, low back pain. Ya, back pain itu punggung.
low back pain, punggung bagian bawah, ya sakit. Nah itu karena sering menyimpan marah. Wah, ngarang orang itu. Loh, kalau kamu bilang ngarang, yuk ketemu sama saya, diskusi. Kan gitu. Kenapa saya ngajak diskusi? Emang kamu tahu, kalau kamu bisa bilang ngarang, kamu berarti punya disertasimu sendiri. Betul nggak sih? Iya. Punya analisa sendiri. Punya analisa sendiri. Yuk diskusi. Apa kira-kira? Apa kira-kira dari kamu? Kan gitu. Ya saya mencoba untuk bijak dikit lah. Yuk diskusi. Menurutmu yang low back pain itu apa? Menurutmu kanker itu dari mana? Menurutmu batuk itu dari mana? Sakit gusi, Ustaz, sakit gusi. Sakit gusi itu adalah kalau memang ada sesuatu yang garis ini itu berhubungan sama dekat dengan mata, itu melihat sesuatu dipikirin nggak cocok, jengkel, marah, langsung ke gigi. Siapa Mas Bobi? Saya. Nah ini memang tipenya Mas Bobi dulu begitu. Melihat nggak cocok langsung nggak ngomong dulu, dulu udah. Nah, itu tipe. Nah, ini bener. Nah, ini kalau betul nggak Mas Bobi gitu? Kalau nggak cocok langsung. Iya. Oh, kan disertasi saya harus seperti itu. Bener. Nah, dicocokkan sama beliau. Iya, saya begitu. Oh. Nah, kalau ada orang mana sakit gigi dari akhlak, sini lah, duduk sini lah. Jangan begitu. Kalau kamu keluar-keluar di YouTube, kamu malu nanti. Kan gitu ya. Iya. Duduk, yuk kita diskusi. Kan enak. Kamu punya disertasi yang mana? Iya. Disertasi saya itu di otak saya ini udah tertulis, makanya saya tidak menulis di buku, salah satunya itu di otak. Jadi kamu nggak bisa nyontek. Kok bisa begitu? Lah saya kan neliti sejak dulu. Meneliti sejak dulu. Meneliti. Nggak cuma masalah penyakit, ya termasuk dikit-dikit ayat Quran lah, dikit-dikit, karena kan sudah ada yang meneliti, sudah lebih hebat menurut saya. Yang meneliti dikit-dikit aja Ustaz. Dikait-kaitkan ke sini ya. Iya memang Berkaitan. itu kata-kata yang tepat. Al-Quran itu berkaitan, bukan dikaitkan. Memang berkaitan. Memang berkaitan. Makanya saya bilang, berkaitan itu yang tepat. Karena ayat Quran itu akan saling terkait atau berkaitan. Tapi Ustadz kayaknya memang harus dibuat sih, kayak apa namanya, sakit ini karena akhlak ini, sakit ini karena akhlak ini. Sebenarnya di sini. Sebenarnya bisa juga. Cuma orang itu kalau sudah sombong, Ustaz, Nggak bisa terima. nggak bisa terima dia. Dan dia nanti kalau dia tidak bisa terima analisa saya dari ayat Quran, ngerti sendiri. Dia nggak apa-apa sama Allah. Allah yang menganggap loh, bukan saya. Apa kalau nggak terima dengan ayat Quran? Ya. Apa sih Ustaz namanya? Hah? Apa sih Pak? Ada suara tadi. Apa suaranya? Kafir. Kan itu. Jadi kita harus menjelaskan. Jangan kita Muslim itu kalau ada ayat Quran dibunyikan, dengarkan dan terima Agar mendapat rahmat. Ini Kan gitu. gini-gini, Pak Rahman. Oh, kalau rahmat ini nggak mau ya. Itu intinya. Jadi sifat maksud Allah yang ditulis dalam Quran itu bukan Al-Quran terus digituin, dibacain langsung menjadi sifat. Ada yang dibakar, masukin air, diminum. Oh ada tuh kayaknya tuh. Oh, Kata orang ya. Itu pasien. Pasien saya gitu. Jadi itu salah satu yang harus kita ketahui. Dan harus kita pahami. Sifat menurut Quran itu dibaca, dipahami, kerjakan. Nah sifat itu adalah grade berikutnya. Masya Allah. Grade berikutnya. Contoh. Kenapa kalau di siraman kolbu, kalau low back pain tadi itu analisanya adalah marah yang disimpan di dalam keluarga. Itu dulu nih, grade pertama itu. Grade kedua pertanyaan, umur berapa? Umur saya 40 tahun. Umur. Penelitian saya kalau sakit di bawah umur 45 itu biasanya urusannya ada dengan orang tua. Nah, saya coba tanya, kamu sering menyimpan marah dengan orang tuamu jika orang tuamu nggak cocok dengan pendapatmu? Dia jawab, iya Ustadz. Kan ketemu sudah. Saya cuma tanya, bapak apa ibu? Ibu berarti benar. Kalau dia udah bisa memilih, dia berarti benar. Kalau dia bilang, siapa ya?
Kayaknya dua-duanya berarti dua-duanya dia. Tapi kalau sudah jelas milihnya ibu, itu berarti dia ngakuin iya memang. Dan kamu marahnya diem karena kamu mencoba menghargai ibu. Iya Ustaz. Nah, kan ada yang dikerjakan. Dia menghormati ibu karena nggak mau marah, tapi marahnya disimpan. Nah, ya tetap salah sama Allah Ta'ala. Marah yang kamu simpen itu tetap namanya marah. Sama seperti uang 100 ribuan, di luar ini tampak 100 ribu, dimasukkan saku, namanya juga 100.000. 100 ribu. Jadi menyimpan marah itu bukan marah terus diem, bukan. Menyimpan marah itu tahu ada persoalan, itu ujian saya nggak boleh marah, tenang. Nah, itu yang mengendalikan marah. Itu salah satunya. Jadi itu yang harus kita ketahui. Ya makanya kan Al-Quran itu bukan hanya sekedar kiroah ya, tapi harus naik level tilawah. Iya, benar. Kalau kiroah itu kan hanya sekedar membaca. Membaca aja. Tapi kalau tilawah, membaca, memahami, mengamalkan. Baru mengamalkan. Saya paham. Nah, kalau sudah mengamalkan nanti sifat itu digrade di atasnya. Masya Allah. Siapapun orang kalau sudah mulai mengamalkan, sifat itu akan bergelayut di dia. Allah. Mengikuti ini. Siapapun orangnya. Mengikuti dia mau kemana nih. Makanya kalau orang itu, orang bilang, Ustaz tolong doain saya, mudah-mudahan saya kelahiran anak saya ini digampangkan oleh Allah Ta'ala. Dia hanya cuma bilang amin, selesai. Amin. Coba bilang amin aja, selesai. Nah, aminnya ini karena dia mengamalkan iman dan amal solehnya kuat, aminnya itulah yang dijabah oleh Allah Ta'ala. Ustaz tolong, saya punya utang, saya ingin bayar tapi bingung dari mana cara bayarnya. Mudah-mudahan dia sendiri yang mudah-mudahan Allah memudahkan saya agar saya bisa membayar utang dengan cepat ya Ustaz. Nah, ini kata-kata bagus. Bagus kata-katanya nih. Kita hanya cuma tinggal amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Cukup itu. Itu sifat nantinya. Biar Allah yang mengatur. Nah, pada saat dia sudah bayar utangnya dalam waktu cepat, nah, inilah ujian dari orang yang berutang. Bisa membayar utang, ngomong, saya cuma diaminin sama Ustadz itu, utang saya lunas. Lah, itu nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh itu. Itu mulai ada ujub, riaknya muncul. Nah, yang ngomong bener, alhamdulillah atas doa Ustadz tinggal ngaminin, utang saya dilunaskan oleh Allah Ta'ala. Nah, itulah yang cakep. Itu jarang sekali. Berarti Ustadz, PR kita tuh banyak banget ya. Ya banyak sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Ta'ala. Iya, kita kalau lihat ayat Quran kan mungkin baru sekedar membacanya. Iya. Belum memahaminya, apalagi mohon maaf mengamalkannya. Belum. Jauh banget. Jadi kalau kita ini namanya mengamalkan itu dibaca berulang-ulang itu dikatakan sudah mengamalkan. Padahal kalau saya itu namanya baca berulang-ulang. Belum mengamalkan. Kalau kamu bilang mengamalkan, oke, saya terima. Tapi mengamalkan pembacaan yang berulang-ulang gitu. Tetap saya begitu. Karena mengamalkan kamu dengan mengamalkan Allah itu beda. Sama seperti soleh. Soleh kita ngomong soleh terhadap seseorang, sama soleh maksudnya Allah Ta'ala, itu beda. Tapi berarti Ustadz, walaupun kita belum bisa maksimal mengamalkan, tetap kita harus tetap baca. Oh, tetap baca, tetap belajar, memahami. Belajar. Karena dari titik kita membaca Quran, menyenangi Quran, menyandarkan kita pada Allah Ta'ala, berusaha untuk lillahi Ta'ala, rahmat demi rahmat itulah yang diturunkan. Dari rahmat itu mulai kepahaman Quran itu diberikan. Mulai kalau sudah diberikan, disitulah mulai faham maksudnya Allah. Makanya salah satunya sifat itu yang dari mana? Itulah yang kita harus tahu. Kepahaman demi kepahaman itu harus kita cari. Bukan nyari karena pendidikan. Bukan. Yang dicari oleh Allah Ta'ala itu iman dan amal soleh. Memang pendidikan itu dibutuhkan. Paham ya? Saya tidak merendahkan. Enggak, tetap dibutuhkan. Punya guru-guru yang hebat, dibutuhkan. Tapi pemahaman yang benar-benar paham atas izin Allah ini yang susah. Sama seperti kita mengartikan soleh. Kalau kita lihat orang yang solehnya tertib, soleh sudah.
Betul ya. Orang yang dakwah soleh sudah. Padahal kalau kita sehari aja bersama orang yang seperti itu kita anggap itu ketahuan kok ini belum. Belum. Ada loh teman saya Ustaz, tenang, senyum, kelihatan cool. Itu nggak kelihatan emosi, tapi pada waktu baca sosmed itu jengkel hatinya ada Ustaz. Iya serius nih. Serius Iya, serius ya. Saya kali. Lu. Saya juga gitu. Jadi Apalagi kita. Saya gigi kalau saya ngomong. Gusi. Jadi guys, di sini tuh kita itu kayak keluarga. Ini namanya nggak apa namanya Nggak ada jarak. tertib ya, nggak tertib amat, nggak ada jarak, udah kayak kakak adik seperti itu. Guys. Kalau ini ayah anak. Pokoknya di mana lagi kita merasa nyaman mengakui kesalahan. Iya, jadi di sini Mana lagi, coba? mengaku Coba. salah itu nyaman, enak bisa ketawa sendiri. Iya kan? Bener. Ya, mudah-mudahan kan abis itu kan ya Allah yang punya kuasa Iya, untuk benar. menghilangkan. Dapat pelajaran lagi. Iya, banyak. Iya. Di sini tempat nyaman untuk mengakui kesalahan. Biasanya kan malu. Iya. Mengakui kesalahan. Kalau kita emang enggak, manusia itu tempatnya salah, udah Allah tulis di dalam Quran, ngapain sombong, merasa nggak salah, nggak usah, ya ketawa aja. Iya, emang saya begitu lah. Itu malah malaikatnya. Inilah yang dicari oleh Allah Taala itu. Dia mau dengan lapang dada mengakui, ya saya salah, gitu loh. Nggak usah kamu tutupi tetap kelihatan nanti. Marah ya. Oh, iya. Gitu. Jadi pemirsa, silahkan dekati Al-Quran ya. Iya, Jika betul. ingin dimuliakan Allah, Iya. maka dekati Al-Quran. Baca, pahami, dan amalkan. Itu Ustaz ya. Insya Allah itu. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi syifa, petunjuk dalam kehidupan kita. Cakep, insya Allah itu seperti itu. Sifat itu setelah kita baca, kita pahami, kita amalkan, grade-nya sifat itu mulai di atasnya itu. Allah. Apapun bentuk sifatnya itu di situ. Entah doanya dikabulkan, entah ini, nah itu sifatnya. Insya Allah seperti itu. Itu guys. Walaupun itu susah sekali, bagi orang-orang yang khusyuk. kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mudah-mudahan manfaat guys. Kita ngobrol santai sampai Ustaz Hilman ini belum menyendok nasi, tidak apa-apa. Mudah-mudahan manfaat bisa menjadi anteng ademnya hati dan juga senyum-senyum karena memang kita itu semuanya kayak saudara. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ada kemarin kita bahas sama memang ada ayat tentang baca ayat kursi gitu. Ya, intinya bahwa seseorang tuh sering kali dijadikan sebagai ayat untuk menghilangkan sihir dan segala macam. Terus? Ya itu sih sebatas itu yang kita pahami gitu. Karena saya baca belum pernah ketemu saya Bukhari, Muslim Tentang ayat kursi. tentang ayat kursi. Kalau kafi jelas dibaca hari Jumat. Betul. Iya, betul. Ya. Kemudian hari Jumat sholawat diperbanyak. Betul. Betul sudah. Nah itu kan kita tahu ya. Langsung Tapi yang gitu ya. itu saya belum. Tapi coba nanti mungkin menarik juga sih untuk dibahas ya. Karena kalau memang itu betul, itu pasti ada doa memang khusus untuk yang itu, khusus ya. Jadi arti dari ayat tersebut itu persis khusus dengan yang persoalan tersebut. Oh, persoalan tersebut. Iya. Kalau menurut Pak Ustadz sendiri, kenapa tidak ada, menurut Pak Ustadz ya, analisa Pak Ustadz, kenapa tidak ada ayat khusus spesifik? Padahal kan permasalahan ini kan akan banyak dan besar gitu ya. Kenapa tidak ada ayatnya gitu? Kenapa ya Pak Ustadz ya? Menurut saya itu cara Allah mengingatkan atau mencari orang-orang untuk menyelesaikan masalah dunianya sebenarnya. Mau cari yang sebelah mana? Jadi ujian juga berarti Pak Ustadz? Kalau memang kita itu tahu bahwa Allah itu sudah menyadarkan kita itu disuruh untuk berdoa dalam segala urusan. Nah, berarti sebenarnya kan segala urusan itu kita bisa dengan doa. Situ ya. Iya, kan begitu. Jadi memacu untuk berpikir Pak Ustadz? Ya Iya, memang. bener. Lah kan dalam Quran kan banyak ayat-ayat kita disuruh berpikir Iya, Mas iya, Bobi bener. agar kita beruntung. Ya kalau semua kegiatan permasalahan kehidupan itu di Al-Quran, juga gimana kali ya? Lah iya. Kalau semuanya
diterjemahkan Iya, memang setiap betul. sisi kehidupan Iya. kayaknya ribut gitu. Banyak 30 juz tebel, aja kan iya. orang kadang-kadang Benar. baca nggak tahu nggak. Benar. Nah itu memang harus menjadi pikiran kita. Iya, makanya kalau mamanya dibilang Ustaz Danung rupiah enggak, saya enggak rupiah. Saya mendoakan. Saya tetap bilang, saya enggak rupiah. Karena jalur rupiah itu beda. Saya tahu. Nah, saya mendoakan doa menurut yang saya ketahui aja. Apa kesalahannya ya saya doa di titik itu. Apa ini saya doa di situ, kan gitu. Makanya doa beda-beda. Doa mau berangkat bekerja, doa mau syafat, doa mau masuk kamar mandi, doa keluar, kan beda-beda. Kan enggak terus diantum kromo doanya sama. Kan gitu ya. Kan gitu ya. Maaf loh ya dia. Kan gitu, Mas. Memang harus dibedah kalau Ustaz Firman tadi mah harus dibedah, harus difahami. Makanya kalau tadi Ustaz Firman tanya sifat yang bagaimana, lah sifat itulah harus dibaca, difahami, diamalkan. Nah, habis itu grade-nya menuju ke arah sifat. Menuju ke titik itu sifat. Terus, nah sifat yang bagaimana? Sifat ini kan dipikir sakit. Kalau saya itu sifat itu nggak sakit. Saya kasih contoh sifat. Penyembuh kan? Sifat itu penyembuh ya? Obat, penyembuh, oke. Sekarang Ustaz, ini yang tingkat rendahan aja deh. Ustaz kan kemarin sakit nih. Ya, saya cuma itu dari kejengkelan, emosi, yang simpan aja Ustaz. Kan gitu nih. Ustaz mencoba mengingat. Kan gitu ya, paham karena Ustadz mengingat diri sendiri. Oh iya, saya memang begitu. Kemudian ngerti masalahnya. Nah, kan gitu. Setelah ngerti, istighfar, minta ampun. Betul. Setelah minta ampun paling beberapa hari mulai mereda. Itulah salah satu sifat. Saya nggak perlu doa, saya ngasih nasihat aja. Iya. Paham? Itu sifat tingkat rendahan lah menurut saya. Kalau sifat yang lain, persoalan ada di dalam keluarga nih, suami istri, ada suatu yang ini, karena dia sudah masuk ke sifat pengobatan keluarga, itu nanti ada sesuatu yang menjadikan keluarga itu adem lagi. Nah, sesuatu yang menyebabkan keluarga adem itulah sifat dari Allah Ta'ala, disebabkan dari iman dan ketakwaan kedua belah pihak atau salah satunya. Itu sifatnya yang begitu. Itu sifat menurut saya. Jadi sifat itu nggak melulu hanya disakit. Sifat kalau pas nggak punya uang, ya Allah nggak punya. Aku mohon gimana caranya saya bisa mendapatkan uang dan bisa untuk ini keluarga saya kayaknya susah sekali makan. Ini udah 1 bulan saya sudah cari ke sana utang kemari. Ya Allah, utang ini sebenarnya saya nggak mau. Tapi ini keadaan, kan gitu. Berikanlah saya. Sifatnya turun. Kemudian, ada ini kerjaan mau. Nah, itu sifat. Itu mengobati hati. Jadi ketenangan. Ketenangan itu sifat. Kebahagiaan itu sifat. Makanya kan dalam Al-Quran juga disebutnya Syifa'ul lima fis sudur kan. Syifa'ul lima fis sudur. Obat untuk ada yang di dalam dada. Dalam dada. Itu sebenarnya dalam dada itu apa? Bukan cuma sakit, Kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran. Dari mana? Dari keadaan di luar itu. Masalah yang sering kita hadapi. Nah itu. Masya Allah. Sudah jadi tukang operasi juga. Iya. Setidaknya bisa jawab. Al-Quran sebagai obat itu ya fungsinya gitu sama. Kalau kita beli obat ke apotek, dibaca dong, difahami, kemudian kita amal, kita kerjakan, enggak? Iya, emang begitu. Al-Quran juga Kalau beli doang, baca doang, enggak jadi sifat, enggak ada sifat. Nah, emang belum menjadi sifat. belum. padahal sudah di depan mata. Gitu. Masya Allah. Ya kan gitu ya, di depan mata. Minumlah. Ya. Nggak mau dia minum kan gitu. Cuma mau baca. Dia cuma mau baca saja. Dia paham, tapi cuma di kelas paham. Iya. Jadi Allah tuh sayang banget sama kita Ustaz. Nah itu tepat. Jangan bilang menggerutu. Nah, Allah itu sayang. Sayang banget.
Allah menjadikan seseorang sakit itu karena Allah sayang. Betul. Allah muji kita, Allah ngasih sesuatu sama kita yang Untuk berat. meningkatkan iman. Iman. Kalau mampu. Pantas nggak ya? Gitu. Kalau saya berpikir seperti itu dengan saya yang seperti ini, Boleh. gitu loh. Boleh. Karena bagaimanapun juga seseorang yang sudah mulai dekat sama Allah Ta'ala, tetap Allah itu akan mengamati. Kalau dia memang mau berbuat baik, mau dekat dengan Allah lebih kuat, dia mengamati. Allah pasti mengamati. Oh enggak, yang namanya orang enggak dekat sama Allah aja, Allah tetap melihat. Orang pencuri, pemabuk, pezina, pejudi, korupsi, walaupun dia tidak sholat, walaupun dia sebenarnya orang yang belum muslim, itu dilihat masih sama Allah Ta'ala. Masih dilihat. Masih aja Allah itu menyelamatkan satu demi satu, dicoba. Walaupun tidak melakukan apa yang Allah perintahkan ya bos. Belum, memang nanti ada waktunya. Karena pada waktu seseorang itu hidup di dunia, dia itu masih punya hak pilih sebenarnya. Iya. Itu rasa sayangnya Allah. Hak Dia pilih masih untuk hak pilih masuk Islam. Oke. Setelah masuk Islam, dia punya hak untuk mengerjakan perintah Allah. Itu titik itu. Kalau dia berusaha mengerjakan satu demi satu, ayat demi ayat, sunnah demi sunnah, dia akan lebih dilihat oleh Allah Ta'ala, lebih dilihatnya oleh Allah Ta'ala. Seperti itu, Mas. Makanya kalau ada sesuatu, jangan mengeluh. Karena itu ada dalam Quran. Karena sangat sedikit hambaku yang bersyukur, itu sudah sangat jelas. Berarti orang itu tidak tahu semua yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk kita. Tanpa kita ketahui sebenarnya Allah itu sayang dan mencoba menyelamatkan. Sakitnya Ustadz Hilman, Allah itu sayang. Menyelamatkan yang mana? Man Hilman, kamu masih ada salah. Apa salah saya ya Allah? Kalau ini ada pembicaraan. Salahmu itu kamu masih ada jengkel yang kamu simpan. Cara Allah memberikan pelajaran, kamu kan kenal sama si Dan, tanyalah, kan gitu. Bertanya, ngobrol. Setelah tanya tahu, lah jadi terus ada koreksi, ada muhasabah, ngerti. Nah, itu penyelamatan Allah berikutnya karena sudah paham ayat-ayatnya, paham. Tinggal istighfar. Mohon ampun dan berjanji saya akan belajar untuk tidak gampang jengkel ya Allah. Oh, itu langsung turun nanti demam. Nah, inilah sebenarnya pelajaran demi pelajaran, itu rasa sayangnya Allah. Makanya walaupun sakit nggak usah gerutu. Benar sih, banyak yang bilang kalau sakit nggak usah gerutu, itu rasa sayang Allah. Tapi gimana rasa sayang Allah ini bisa terselesaikan? Nah, itu kan harus ada solusinya, kan gitu. Kalau orang ingin makan, solusinya beli makanan. Kalau mau beli makan, solusinya punya uang. Kalau punya uang, solusinya harus kerja. Kan gitu urutannya, itu seperti itu. Nah, itu harus dikerjakan. Makanya itu kalau saya jangan mengeluh dengan sesuatu keadaan. Bersyukurlah walaupun itu tidak enak. Termasuk juga barangkali Ustaz sebaliknya ya. Kalau kita mendapatkan kebahagiaan juga jangan merasa sombong gitu ya. Makanya di dalam ujiannya ada dalam surat Al-Baqarah. Diceritakan di situ bahwa ujian Allah itu mulai dari kelaparan, ketakutan, kehilangan jiwa, seperti itu. Terakhir adalah buah-buahan. Nah, selama ini belum pada yang tahu buah-buahan itu apa. Buah-buahan itu nikmat maksudnya. Manis-manis ya. Tidak paham? Yang manis-manis. Yang enak, yang Sama- manis-manis. sama- Betul ya? sama. Istri yang manis, anak yang manis, harta Seksi. yang manis dilebihkan. Harusnya bilang apa coba? Di belakangnya ayatnya. Wa basyirus sabirin. Terus? Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti kalau diberi manis-manis kita menjawabnya dengan Inna lillahi. nah, itu tepat. Semuanya adalah milik Allah, termasuk istri yang cantik ini milik Allah, harta yang dilebihkan ini milik Allah, anak yang pandai ini milik Allah. Ya Allah, ini milikmu semua akan kembali kepadamu. Makanya jawabannya sudah tepat. Inna Ini lillahi wa inna ilaihi.
termasuk juga ketika mengucapkan alhamdulillah juga nggak masalah. Nggak masalah. Karena mengembalikan kepada Iya. Allah. Setelah alhamdulillah, Innalillahi. Jadi setiap apapun yang datang dalam hidup kita kembalikan ke Allah. Iya. Berbuat salah, astagfirullah. Iya. Gitu ya. Melihat yang bagus-bagus, masya Allah. Masya Kan Allah. gitu kan. Jadi kalimat yang keluar tuh Allah lagi. Lihat suatu gitu kan. kesalahan, subhanallah. Oh, Itu sebenarnya. dapat musibah inilah. Kalau seseorang mohon ampun, Ustaz, menyarankan dan memang harusnya seperti itu, seorang mohon ampun setiap hari dalam sholatnya mohon ampun. Tapi ketika kesalahan itu diulang lagi itu Pak Ustaz. Itu gimana Allah? Gimana ya Pak Ustaz? Ya? Apa memang begitu? Ya kalau kesalahan diulang itu ya memang sifatnya manusia. Nah, dia mau berubah lagi enggak gitu aja. Terus aja Terus saja berniat untuk berubah karena memang setannya itu menggodanya nggak cuma dari depan, belakang, kanan, kiri, nggak cuma itu. Dari depan ke arah kiri, depan ke arah kanan, antara depan ke arah kiri kanan, di setengah-tengahnya, belum lagi atas. Iya, begitulah maksudnya. Jadi kerjakan terus, tapi ya tetap belajar, jangan kerjakan yang salah, nah itu aja. Belajar. ada yang lain juga. Emang Allah kira-kira boleh? Ya sebenarnya memang orang tidak akan pernah tahu. Jadi persoalannya kan begini, orang kena sihir itu kan orang nggak pernah tahu. Padahal kita itu ditunjukkan oleh Allah, diceritakan oleh Rasul. Musibah, apapun bentuk musibahnya itu dari perilaku kita, dosa-dosa kita. Ada ayatnya, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Jelas sekali. Nah, orang itu banyak yang tidak mau percaya dengan ayat itu. Sehingga kalau nggak percaya, ya udah dianggap oleh Allah Ta'ala ya berpaling. Nah, berpaling dianggap oleh Allah Ta'ala ya. Nah, ya itu. Nah, itu orang nggak pernah tahu bahwa tidak mengimani satu ayat sudah dianggap oleh Allah Ta'ala menutup, nggak mau, atau kerasnya kita bilang kafir. Itu. Nah, inilah sebenarnya pengetahuan ini dari Allah, bukan dari saya pribadi. Dari Allah yang memberikan pemahaman, sehingga saya awalnya jelas mendoakan sihir itu masuk, kena itu pasti dari salah dan dosa, mohon diampuni. Doa pertama itu mohon diampuni kesalahan dan dosanya. Kemudian kita coba menyelesaikan sihirnya ya dengan doa pada Allah Ta'ala tanpa melalui air. Nggak perlu air, Allah itu tidak melalui air, Allah itu langsung berdoa buka tangan. Kemudian apa saja, kalau sihir biasanya tetap ada jinnya, makhluknya. Kemudian ada, kalau sudah ngomong berani, kata-kata itu kelihatan ini bukan kata-kata jin, maksudnya kata-kata ini dukun, berarti dukun itu punya ilmu dia yang dimasukkan ke tubuh orang itu yang mengontrol orang itu untuk ngomong macam-macam. Aku bunuh kamu, mati kamu. Itu tuh Pak, mohon maaf ya. Saya ingin tahu dukunnya hebat mana sih, dukunnya ini sini maju. Awas terkam Pak Ustaz ini. Udah, saya potong-potong aja. Buat. Dukunnya enaknya diapain nih, Mas? Enaknya terserah Pak Ustaz aja. Enaknya diapain kalau udah kayak begini Pak Ustaz? Ini kau buat nantangin, kemudian juga nganggap remeh orang, kan istilahnya begitu. Oke. Nggak akan bisa. Dukunnya Coba. akan kita selesaikan ya. Boleh Pak Ustaz. Itu ada ilmu dukunnya di dalam tubuhnya Ibu Ada. Dwi Jayanti nih. Ada ilmu dukunnya yang ngawasin. Tapi Ya. Pak Ustaz ngerasa ada yang aneh nggak? Hah? Dari tadi tuh nggak ngomong kamu nggak akan bisa, nggak ada ngomong begitu dari tadi ya. Karena dia tahu juga Siapa yang dihadapi ya? siapa yang dia. Siap-siap. Gantian saya ya. Ya. Ngomonglah dukun ya Mas Bobi ya. Dukun ngomong. Kalau enggak percuma ya. Permintaan terakhir sebelum divaksin. Dipaksin sama doa. Aduh, Sudah deketin sedikit sini. hati-hati. Ah, Keras banget ini ya. Lihat. Oh, tenang. Ya, Tenang. ya. Kalau Ki mungkin mau coba. Nggak barangkali ya. Siap ya. Saya bantu doa ya. Ya.
Ibu Mei Dwi Jayanti di dalam, coba Ibu Mei memuji Allah. Bertasbih ya. Ibu Mei pasti dengar saya kan? Bertasbih di dalam hati. Subhanallah. Coba. Subhanallah. Itu Mbak Mei ya. Subhanallah. Itu Mbak Mei. Ya, terus Mbak Mei ya. Oke, siap-siap. Pemirsa di rumah, ada Ibu Mei Dwi Jayanti terkena sihir sudah 8 tahun. Saya akan bantu mendoakan. Sabar-sabar sama ya. Mbak Edi, ya boleh ikut membantu nanti. Ya, Mbak Edi, ya boleh. Boleh apa-apa. Boleh membantunya. Ya, di perut. Pemirsa di rumah boleh ikut mengaminkan kalau kasusnya mirip seperti Mbak perutnya. Kasusnya mirip seperti Mbak Mei Dwi Jayanti ya. Mudah-mudahan kita dikabulkan Allah ya. Narasumber itu bisikan itu memutilasi anak. Jadi mutilasi anak. Nah, kalau ini agak beda ini. Apa itu maksudnya? Bisa aja beliau sering jengkel sama suami. Ya, jadi antara sihir sama skizofrenia menyatu. Ya, nah, ini nggak akan bisa diselesaikan kalau itu tadi nyambung banget. Iya, dia marah sama suami sebenarnya. Jadi ada kekakuan, ada ini gitu. Makanya waktu sudah dimohonkan kepada Allah ya barang yang ini kita nggak punya kekuatan, yang punya kekuatan Allah. Bukan kita minjam kekuatan Allah, enggak, ya memang kita nggak punya. Doain agar mantra sihir itu dihancurkan oleh Allah. Kemudian benda-benda sihirnya dihancurkan, dukunya orang yang menyuruh diselamatkan, kan gitu ya. Menurut aturan-aturan Allah kita ngikutin, di realnya itu kita ikutin. Nah, memang saya agak melihat ini beliau kayaknya kaku, emosi sama suami, agak egois, Keras kepala. agak lah keras kepala itu ada. Makanya tadi pada waktu dia begini itu, lah ini kaku ini. Jadi kalau pelajaran nggak perlu hebat mau lihat, enggak lah, pelajaran itu sama 2 tambah 2 4 itu kan kita nggak pernah menemukan rumus integralnya, itu nggak pernah menemukan, tapi kita langsung memakai 2 tambah 2 4 kita pakai. Nah, sama belajar di siraman kolbu itu adalah belajar. Jadi orang itu bisa kalau tangannya kaku, nyengkrung. Nah, ini berarti beliau itu punya sifat kaku. Mencerminkan ya. Mencerminkan sifat. Itu mencerminkan Reaksinya sifat. itu mencerminkan sifat. Gerakan-gerakan tubuh dia itu Ya. bisa menjadi petunjuk ya. Iya, petunjuk bahwa buat beliau kita. itu ada kaku, ada ego, ada emosi. Tapi emosinya ya ada, jelas kalau ada kaku, ada ego pasti ada emosi. Nah, itu didoakan di terakhir. Karena kelihatan setelah doa kaku, emosi ini mulai lemes dia. Berarti emang di titik itu kuat banget. Memang, makanya sebenarnya yang mengunci seluruh tubuhnya Mbak Mei Dwi Jayanti ya Allah. Dan jika di antara mereka ada yang membangkang, hancurkan mereka dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan semua benda-benda gaib, benda-benda yang tidak tampak di dalam tubuhnya Mbak Mei, hancurkan dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah. Dan jika ada yang membangkang, hancurkan ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadikan ya Allah, kabulkan doaku Mbak Mei ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, mohon padamu berikanlah kesembuhan pada Mbak Mei ya Allah, amin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Mbak Mei bisa meningkatkan iman dan ketakwaan kepadamu ya Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Iya, part terakhir itu di akhlak. Nah, di akhlak inilah saya itu sebenarnya mau menyampaikan kenapa Rasulullah itu dilahirkan di muka bumi, untuk menyempurnakan akhlak. Jangan buat main-main kalau malaikat Jibril itu memberikan kata-kata tersebut, itu berarti dari Allah Ta'ala menyempurnakan akhlak. Berarti akhlak ini juga menjadi iman. Kalau memang itu akhlaknya baik, itu menjadi iman, itu ibadah. Makanya jangan main-main. Siapapun orangnya, orang biasa maupun orang yang tahu agama, tapi kalau akhlaknya jeblok, jelek,
hancur sholatnya. Hancur ya? Hancur pasti. Nggak bisa untuk main-main. Jadi semuanya harus tertib, ya sholatnya tertib, ya memahami Qurannya tertib, ya diamalkannya ya tertib, akhlaknya ya sehari-hari ya tertib. Nah itu baru semuanya dongkrak semua. Naik pasti. Nah itu dilihat nanti sholatnya. Orang sholat itu ya memang nggak cuma secara fisiknya sholat, tapi hatinya itu mengikuti apa perintah Allah. Kita disuruh sholat aja ngikut. Nah berarti kita mengikuti perintah Allah Ta'ala yang lain, termasuk akhlak itu harus baik. Nah di situ saya mau menyampaikan bahwa akhlak Rasulullah yang baik, tidak emosi, tidak marah, kan gitu. Makanya ada hadis la taghdab wa la tajanna. Makanya dia ada emosi, ada kekakuan, ada ego, itu dibacain kayak apa? Nggak bisa. Iya emang nggak bisa, mau dibacain ayat Quran, iya emang nggak bisa. Udah mah jauh kan antara ayat Quran dengan orang kesurupan, ditambah sifat makin jauh. Nah, iya nggak bisa. Makanya berkali-kali sudah dibaca-bacain ini, 8 tahun itu dibaca-bacain terus. Emang nggak bisa. Dikiranya keluar. Dikiranya keluar, padahal di dalam situ. Dukunnya dilihat ini, mau dukunnya kan di dalam nih mas. Dilihatin, oh ini mah anak kemarin sore. Walaupun dia baca Quran, ini anak kemarin sore. Karena dukunnya melihat itu ilmu. Bukan hebatnya, itu ilmu dukunnya. Nah ini anak kemarin sore. Makanya nggak pernah bisa. Nah itu harusnya berpikir gitu loh. Lah iya ya memang kenyataan begitu. Jin Kan itu ngomongnya nggak akan bisa ngobatin. Lah kan begitu kata-katanya. Bisa jadi dukun ini sudah lebih dulu buka praktek daripada yang obatin. Persoalannya itu dia tinggi, dia ya? nggak cuma ilmunya nggak di titik itu. Banyak dia itu nyantet orang lain, dan kalau diobatin dengan baca-bacaan Quran itu dia ngerti, oh ini nggak ada efeknya. Nggak ada efeknya ya? Nggak ada efeknya. Berarti dukun itu paham ini nggak ada efeknya. Kalaupun misalkan ada jin dalam tubuh, kan biasanya gini Pak Ustadz, orang dibacain nih, tiba-tiba makhluk dalam tubuhnya tuh bacain juga ayat yang sama dengan suara yang lebih enak gitu. Nah itu biasanya dukunnya juga bisa ngaji. Bisa ngaji juga ya, Iya. tapi kan kalau sekedar cuma ngaji ya, oh ini kayaknya mau pamer kali gitu ya, Iya. pamer ayat, oh Iya. saya lebih bagus Iya, loh, gitu benar. ya, gitu Iya, kan. emang benar. Banyak banget yang kayak gitu. Iya banyak, sangat banyak sekali. Makanya harus hati-hati. Kenapa akhlak itu harus kita munculkan setiap saat, setiap hari, ya itu. Bisa ya saya pikir. Apa dia nggak kepanasan kan? Lu kan nonton film kan begitu, dibacain panas gitu. Kepanasan itu sebenarnya gini loh prosesnya. Proses kepanasan itu kan belum pernah terjawab. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Jadi itu gini, ini saya membuka iya yang panas itu gimana itu tuh? gini. Jadi sesuatu yang menjadikan jin di dalam tubuh itu panas, itu sebenarnya orang yang membaca sesuatu itu tadi. Sebenarnya niatnya bukan karena Allah, tapi karena ngobatin, ngusir jin dan sebagainya. Nah, karena dia niatnya bukan karena Allah, datanglah. Karena bacaan itu datanglah jin banyak. Nah, karena datangnya jin banyak ini, jin yang di dalam tubuh itu merasa nggak nyaman, kepanasan. Jadi bukan panas karena mendengar ayat-ayat Quran, enggak. Menurut saya loh ya. Karena kalau orang, dia kepanasan karena mendengar ayat Quran, enggak. Kenyataannya yang tadi, ibu-ibu tadi, ya nggak apa-apain dibacain berkali-kali. Mama Pak berarti begini, seumpama jin dalam tubuh orang itu lebih lemah daripada jin yang masuk dari bacaan tadi, panas. Seumpama jin dalam tubuh ini tidak lebih lemah, dia bisa ngikutin bacaan orang itu. Bisa ngikutin, gitu. Jadi kalau jin di dalam itu sihir, ilmu dukunnya lebih tinggi aja, mereka yang jin-jin yang datang karena niatnya bukan karena Allah itu ya diketawain. Diketawain. Jadi itu selama ini memang belum pernah terbuka. Iya. Belum pernah. Siapa yang mau cerita seperti itu? Nggak ada. Kan ada yang gini nih. Itu buktinya didoain, dia kepanasan, berarti ilmu yang doain bagus kan gitu ya. Tapi ada juga, kenapa itu masih doain kok malah ikut baca Al-Quran? Iya, itu belum terjawab. Itu sama seperti kalau orang baca Quran sebelahnya orang non Muslim. Bahwa selama dia baca Quran orang non Muslim dengerin biasa ya nggak akan kepanasan. Itu realnya itu gitu loh. Coba pakai real gitu loh. Iya logika. Ya nggak akan panas.
walaupun dia non muslim. Jadi memang bacaan biasa. Yang jadi panas itu adalah ayat Quran itu petunjuk dikerjakan. Nah orangnya sendiri itu yang jin sendiri itu nggak nyaman. Nggak nyamannya itu juga dia nggak ngerti kenapa saya nggak nyaman gitu. Itu. Nah itu dia nggak merasa panas kadang-kadang. Lah banyak yang nggak merasa panas tapi saya nggak nyaman dengan dekat sama orang itu. Mendoakan orang dengan mendoakan diri sendiri beda nggak Pak Ustadz di hadapan Allah? Begini, ada tetap beberapa tahapan. Yang baik itu semuanya baik, bisa mendoakan diri sendiri kalau intinya kita itu ingin dikuatkan iman, Islam, ihsan kita, ya itu ingin dikuatkan, boleh, silakan. Tetapi doa itu apa yang terjadi atau yang diucapkan kita itu kan kita ngerti ya. Kalau doa rata-rata manusia itu yang dipingin ya duniawi kan begitu ya. Nah itu berarti yang masuk adalah nafsu. Nah mendoakan orang itu juga baik. Kalau orang itu mendoakan orang lain itu sama seperti mendoakan untuk dirinya sendiri. Jadi makanya orang yang mendoakan orang lain itu baik jika dia niatnya karena Allah. Kembali pada orang tersebut karena Allah. Tapi kalau ada orang dia itu di dalam doanya dia sebenarnya sudah menginginkan sesuatu bukan karena Allah Ta'ala, Allah Maha Tahu. Berarti dia menginginkan duniawi untuk dirinya sendiri. Nah Allah Maha Tahu. Tapi itu dikabulkan sama Allah apa? Enggak. Walau alam itu hanya Allah kalau saya. Kalau dikabulkan berarti menjadi penguji orang tersebut. Sama seperti tadi momennya Ibu Wijayanti itu dia diberi kesembuhan selama 8 tahun itu nggak bisa ngapa-ngapain di sini. Alhamdulillah diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Tapi kesembuhan itu penguji. Ya bagi Ibu Wijayanti, ya bagi kita itu penguji. Apa yang saya ceritakan? Apakah pada waktu selesai itu saya ujub, ya sombong? Saya tetap bilang bukan. Itu ada ilmu yang mau saya sampaikan. Ilmu apa? Itu Islami. Yang mana tentang akhlak itu Islami. Ilmu yang mana tentang sihir kita doakan kepada Allah Ta'ala karena yang punya ilmu paling tinggi itu Allah bukan saya. Sama seperti umumnya Nabi Musa. Nabi Musa nggak ngerti dia bawa tongkat. Suruh aja sama Allah Ta'ala lemparkan tongkat. Nah ikutin Allah aja. Ikut perintah dong. Ikut perintah aja. Nah inilah yang harus kita pahami bahwa kalau Allah itu maha ya udah kita serahin sama Allah Ta'ala. Misalnya kita berdoa ya berdoa gitu. Fakiran tadi itu menarik itu ya. Menarik kan di Al-Quran ada ayat Wa'idhamar itu Pak Yasfik itu ya. Itu sunatuannya ya ada yang ke dokter, ke tabib, ke dukun, ke orang pintar. Dan ada juga yang menghubungkannya ke Al-Quran sebagai sifat Ustaz. Biar kita nggak salah, ayat Al-Quran dicelupin air minum, kemudian dibakar minum dan sebagainya. Ini yang disebut sifat itu apa ini? Kita kan ngaku, yang mengikuti kita yang seperti ini. Ada Al-Quran dibakar minum itu kan Masya Allah, astagfirullahaladzim. Sebenarnya beliau matang. Kemudian kita mulai dibagi-bagi nih. Dia satu, kalau yang namanya ke dukun atau ke tabib saya tidak tahu nih. Yang jelas janganlah. Ini dari dasar kefakiran. Dari dasar ini harus kita seleksi. Kemudian ke dokter, boleh langsung ke dokter ya. Tapi harus hati-hati. Ke dokter pun kita harus hati-hati. Minum obat pun kita harus hati-hati. Ada sesuatu yang mau kita inginkan tentang penyakit kita untuk sembuh, betul kan? Berarti kalau kita mau ke dokter kita harus berubah dulu. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Jadi tahu bahwa sakit itu dari dosa-dosa kita. Kalau tidak, oke, kita langsung pergi ke dokter. Betul ya? Kita tidak memohon ampun kepada Allah. Berarti kita tidak tahu bahwa sakit itu sebenarnya ada dosa kita. Paham ya? Kalau kita langsung pergi ke dokter, bisa nggak itu dikatakan itu dokter itu penyembuhnya? Nggak, untuk orang-orang tertentu. Akhirnya dia ngomong, dokter sana lo hebat. Bukan Allahnya, ada ininya. Pasti. Nah itulah yang mulai melakukan sesuatu kemusyrikan kita. Bukan saya bukan anti dokter, enggak. Jadi kemusyrikan nggak terasa itu. Iya. Yang ada ya. Kalau sering ke dokter lo jadi sembuh. Belum tentu. Lah iya, makanya di situ nggak ada Allahnya.
Cuma kalau sudah mau tobat, mohon ampun, disitulah kita harus pahami. Kalau sudah beberapa hari, beberapa minggu belum sembuh, diberikan oleh Allah, doalah. Nah ini untuk mau ke dokter, berdoalah untuk ke dokter. Ya Allah, aku sudah tobat, tapi badanku masih tidak enak. Ya, aku akan berikhtiar untuk ke dokter atau ke rumah sakit. Izinkan aku ya Allah untuk berikhtiar mencari kesembuhan. Ini orang hebat. Dia benar, caranya benar. Adabnya rapi. Tuh, kan benar. Iya benar. Jadi dia tidak meninggalkan Allah sama sekali. Dia mencari, dia ikhtiar. Kalau ke dokter belum sembuh. Ya Allah, saya belum sembuh. Carilah saya. Iya benar. Lihat acara Siraman Kalbu. Lihat doa-doanya, aminkan. Banyak yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala kesembuhan melalui doa, ngaminin. Saya nggak ngajarin sesuatu yang jelek. Benar. Doa gitu. Doa aja, benar, serius deh kan, ngajarin untuk taubat. Nah inilah sebenarnya harus kita ketahui. Tadi Pak Haji Hasan sudah sangat benar sekali. Nah pada waktu kita mencari tahu bahwa banyak sekali ayat Quran menceritakan Quran itu syifa. Nah, syifa inilah, pengobat inilah nggak pernah diurai. Sebenarnya pengobatnya Al-Quran itu bukan ayatnya secara langsung, tetapi adalah pengetahuannya untuk diamalin. Contoh, kita menjadi sifat pengetahuan tentang apa namanya musibah, bahwa musibah itu disebabkan dari salah dan dosa, ada ayatnya, betul ya? Benar. Ini kan harus kita urai nih. Berarti kalau itu dari salah dan dosa, berarti saya harus tobat. Kenapa nih? Ini Ustadz nih, dengerin nih. Ustadz kan pengalaman dengan kita nih. Setelah tobat, Aku cerita ini. narasumber yang di Senaman Kalbu diberi kesembuhan nggak sama Allah? Diberi. Itulah sifatnya. Itulah sifatnya. Ada pengakuan tobat. Ada tobatnya, ada paham, ada ngakuin kesalahannya. Itu sifat, akhirnya sembuh. Bukan kita yang hebat. Bukan. Allah yang ngasih. Allah yang ngasih, karena jalannya, ilmunya jelas, jalannya kita kerjakan. Pintunya dibuka semua. Pintunya dibuka sama Allah Ta'ala. Bukan saya yang hebat. Subhanallah. Ada juga Ustaz yang dimaksud syifa yang saya dengar. Jadi Quran sebagai media untuk ru'yah nafsiyah. Dia membaca dengan jahro, telinganya dengar, hatinya meresap, itu juga bisa juga menjadi sifat saja. Oke, sifat seperti itu harus ada petunjuknya. Petunjuknya satu ayat, yaitu wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Satu. Yang kedua adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini harus kita ketahui beneran. Jadi ayat satu dengan yang lainnya itu akan Berkesinambungan. iya, berkesinambungan. Kenapa? Jika diperdengarkan ayat Quran, maka dengarkan, perhatikan, dengarkan, perhatikan agar kamu mendapat rahmat. Ini belum selesai. Dengan satu, ada orang baca Quran, yang satu mendengarkan. Yang lainnya adalah ayat yang tadi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Betul ya? Berarti sholat itu harus lillahi ta'ala, tidak ada unsur duniawi. Termasuk ibadah harus lillahi ta'ala, tidak ada unsur duniawi. Nah, ibadah kita ambil baca Quran. Baca Quran harus lillahi ta'ala, tidak ada unsur duniawi. Jadi yang menjadi sifat itu adalah orang yang membaca Quran niatnya karena Allah, bukan untuk ngobatin. Harus difahami, karena ayat-ayat berkesinambungan. Kalau niatnya baca Quran, ada orang nih baca Quran, Pak Hasan baca Quran nih, dari awal dia di masjid aja baca Quran biasa aja, nggak perlu dilakukan baca Quran. Nah, saya denger nih, wah udah bacaan Quran, saya pengen dengerin di belakang, dengerin bukan ingin apa-apa, lillahi ta'ala. Nah, inilah sifat yang terjadi. Itu yang terjadi dengan pembacaan Quran yang lillahi ta'ala. Yang satu mendengarkan lillahi ta'ala. Jujur kalau boleh saya cerita, itu jin itu keluar sama-sama lillahi ta'alanya. Nah, ini kenapa saya ngamati. Kalau membaca Quran niatnya bukan lillahi ta'ala,
untuk ngobati, banyak yang datang dan mengunci lah, kan bingung. Yang ada nambah. Yang ada nambah. Ya, ini yang jadi. Nah ini yang harus, ini yang orang tidak pernah Kembalikan lagi ke Allah. ke Allah. Sebenarnya ke arah sana. Nah ini yang tidak pernah diketahui. Lah kan saya itu kayak orang yang, loh, yang ini masuk, yang ini keluar, pada sama-sama bacaan Qur'annya. Iya. Lah kan bingung awalnya. Ternyata beda ya. Lah ternyata beda, nggak taunya memang niatnya. Iya. Yang satu niatnya karena Allah baca di masjid karena pingin ngabisin waktu kosong, ya udah saya baca Quran, dia aja ngaji. Saya dengerin, lirik-lirik, saya dengerin. Itu saya buktikan, ini saya buktikan ya. Pada waktu di Masjidil Haram, setiap kali sholat imamnya baca bacaan Quran tuh, sholat kan? Itu kalau sholat ini, depan saya ini kan makmum nih, dibacaan Quran. Biasanya kan ayat-ayat surat-suratnya kan, ayatnya kan yang dibaca Waalaikumsalam. Ayatnya kan agak panjang. Biasanya kan beda masalah. Benar. Ini lucu. Jadi yang keluar itu nanti di dada, nanti yang di kaki keluar, itu. Jadi benar kan? Oh ini, sehingga saya mengetahui, oh ini betul-betul dari Allah beneran yang begini. Memang begitu yang saya amati di Indonesia, ya begitu. Nah ini hanya bedanya di situ. Nah inilah yang sebenarnya harus kita ketahui. Kenapa niat itu harus satu, lillahi ta'ala. Cukup. Alhamdulillah diberitahu. Besok udah nggak boleh loh Pak Haji. Diberitahu ya. Besok udah nggak boleh. Jadi diberi apa nih? Diberi tempe. Besok kan puasa sunnah. Kita Iya. mumpung. Iya, mumpung ini. Jadi insya Allah seperti itu. Makanya harus hati-hati. Orang nggak tahu. Nah inilah yang bisa diceritakan. Kenapa? Karena banyak yang sering dibacain. Ini yang kemarin itu yang di sini berbulan-bulan dia dibaca-bacain itulah, ya. Jadi mana niatnya tidak lillahi ta'ala. 1 bulan kalau nggak salah, betul ya Pak Haji ya? 1 bulan. 1 bulan full, nggak bisa keluar. Nah di sini hanya doa biasa, ini salahnya di sini doa biasa, selesai. Gimana? Hilangnya di sini, hilangnya di sini, hilang. Alhamdulillah. Sekarang ketemu sama saya gimana? Enggak takut sama Ustadz sekarang. Nah, apa bedanya? Itu pembuktian. Silakan kalau nggak ada yang namanya main-main. Saya dakwah, nggak ada permainan di sini. Umpamanya apa namanya kreatifnya bermain settingan, nggak ada settingan. Serius, full. Kalaupun umpamanya di siraman kolbu itu ditutupin daun dan sebagainya, karena itu kesurupan beneran. KPI melarang kita untuk menyiarkan ya Pak Haji ya, sehingga kita juga menghormat sama KPI ditutup. Walaupun kadang-kadang pemirsa dulu, kok ditutupin? Emang dilarang sama KPI. Ada aturan-aturan. Ada aturan, kita ikutin lah istilahnya. Cuma nanti nah ini nih di Ustadz Danu Official nih YouTube-nya nih, itu biasanya nanti yang betul-betul unsensor. Jadi betul-betul apa yang terjadi di situ terbuka. Kita buka, inilah yang terjadi sebenarnya. Seperti itu. Nah, ini yang harus kita ketahui, bagaimana Quran tadi menjadi syifa. Paham? Kalau baca Quran boleh, tapi niatnya lillahi ta'ala. Yang mendengarkan boleh, niatnya juga lillahi ta'ala. Sama. Semakin yang baca Quran itu imannya kuat, semakin yang keluar dari tubuh jinnya juga banyak. Nah itu beda. Lucunya ya. Itu lucu, itu bagi saya lucu. Makanya ya Allah, ini teka-teki hidup gitu. Nah itulah bedanya antara dunia dan akhirat. Kalau kita ingin mencari pahala dunia, lillahi ta'ala. Kalau kita ingin mencari pahala dunia, pahala itu bukan dunia, sebenarnya jelek banget kalau pahala ya. Jadi kenikmatan dunia ya kamu itu nanti setelah kamu mati kamu nggak ada amal ibadah. Itu aja. Itu aja, kamu dikasih apa harta. Umpamanya Ustadz baca surat ini, baca sholawat untuk kaya, bisa aja dikasih, bisa, tapi belum tentu juga bisa. Tapi sholawatnya karena tidak lillahi ta'ala nggak masuk. Batas di situ doang. Batasnya di dunia, besok di akhirat. Ya, Jadi ketemu. ada kemungkinan orang yang sholat, ibadah, puasa, pasti akhirat belangsak ada kan? Memang ada. Itu yang merugi karena dia tidak mencari. Ya Allah.
lillahnya Allah, tidak. Nah itu memang benar. Makanya doa-doanya kadang-kadang juga belum dikabulkan sama Allah Ta'ala, memang seperti itu. Nah ini yang kita harus hati-hati, saya termasuk. Makanya mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Silahkan ke dokter, tapi ada aturannya. Saya untuk dokter enggak anti, enggak, malah saya suruh ke dokter udah belum, ke dokter selalu. Mas Bobi sudah ke dokter belum? Karena saya itu juga menginginkan beliau juga dilibatkan seperti itu. Terima kasih Ustaz, tambah ilmu banget ya Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat. Guys, Ustaz Abe guys, alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat ya. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Oke, Mbak Sesi ada yang bertanyain, mungkin tadi ada yang belum tersampaikan saat di depan gitu kan, mau ditanyain sama Ustadz gitu kan. Ya, gini Ustadz, ini maaf ya gitu. Ada beberapa temen gitu yang pernah menonton saya waktu pertama kali jadi bintang tamu Pak Ustadz gitu. Terus mereka punya pendapat kayak, Ses, Ustadz Danu itu kan lebih ke musyrik, ngobatin orang kemasukan apa gitu. Kalau mau sih jadi bintang tamu kayak gitu. Itu tuh bagi aku kayak kalau menggurui sih gitu. Ini anak-anak muda yang baru pada hijrah gitu. Aku kayak kalau menggurui, kalau lo nggak mau jadi bintang tamunya nggak usah gitu. Jadi kayak mereka, iya gue di calling berapa kali ini nggak mau gitu. Ya usah kalau nggak mau. Kalau gue mah seneng diundang Ustadz Danu, bener diundang lagi kan? Memang harus ucapan gitu ya. Gitu. Jadi bagi aku yang gak usah menggurui lah gitu. Toh juga kita tahu latar belakang mereka juga. Jadi menurut Ustadz Danu nih untuk orang-orang yang baru berhijrah yang kayaknya tuh udah lebih dari nabi gitu ilmunya. Iya kayaknya tuh udah langit celapan mungkin lewat itu. Kayak gimana gitu Ustaz? Ya sebenarnya gini, kalau saya sih gampang. Ada banyak dalil yang saya pergunakan untuk mensikapi orang-orang seperti itu. Satu, wala tajassasu. Ini harus nih kita pegang nih. Jangan mencari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, ya. Belum tentu kelompok kita atau kita itu lebih benar dan lebih baik daripada kelompok orang yang kita omongkan. Allah itu menulis di dalam situ karena orang-orang ini dia merasa otaknya dia yang berpikir. Nafsunya yang dia kedepankan. Bukan ilmunya yang dia perhatikan. Tapi dia tidak tahu di situ ada apa, nggak akan tahu. Karena dia sudah dicekokin sesuatu yang belum tentu yang nyekokin itu benar. Iya benar. Contoh mamanya, sekarang dukun. Yang menyelesaikan dukun itu siapa? Kan kita nggak tahu. Apakah seorang ustadz atau seorang muslim tidak boleh menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan dukun? Kan pertanyaan begitu. Islam itu rahmatan lil alamin. Berarti semua persoalan di dunia atas izin Allah bisa diselesaikan. Itu nomor satu, atas izin Allah. Kalau dia bilang musyrik, ya nggak musyrik yang apa? Itu harus diganti. Yang kayak mana yang nggak musyrik nih? Persoalannya yang dia merasa tidak musyrik, mampu nggak menyelesaikan? Oh, kan begitu. Harus ada adu ilmu nih. Harus ada adu ilmu walaupun saya nggak pernah ngomong nih. Karena saya kalau ngomong di TV berarti saya bisa nyakitin saudara saya. Saya nggak mau. Statement saya itu sebenarnya sering saya munculkan, cuma orang nggak ngerti itu statement ayat itu apa maksudnya, nggak ngerti. Contoh, ini saya kasih contoh. Yang nggak musyrik itu yang bacain Quran mamanya, umpama. Saya nggak perlu jawab kalau yang itu. Cukup saya limpahkan pada asisten saya, Ustadz Asep. Gitu aja saya. Saya nggak perlu jawab. Ustadz Asep itu udah kenyang makan asam garam yang seperti itu. karena tinggal di Madura, banyak garam. Iya serius nih.
Ustadz terangin nih, kalau umpamanya yang tidak musyrik itu baca Quran umpama, Ustadz Asep tahu, ngerti dalilnya, kemudian belajar, kita sama-sama belajar, kemudian Ustadz Asep juga pernah menjadi narasumber yang terpaksa, saya sendiri juga terpaksa berdoa. Jelasin nih, ini ilmu masalahnya ya, nanti saya tambahin. Ya mungkin gini aja Mas Esi ya, karena saya mengenal Ustadz Danu itu hampir setahun ya, Ustadz? Iya, setahun kurang lebih ya. Iya. Dulu saya termasuknya salah satu praktisi. Praktisi. Jadi kalau ada yang sakit, saya doain gitu kan. Bacaannya Pak dari Al-Quran. Tapi ternyata setelah kesini dapat pencerahan ketika kita membaca Al-Quran tapi niatnya tidak lillahi ta'ala, justru itu malah mengarah ke arah yang kurang baik, kurang bagus. karena ada sesuatu yang masuk. Kalau saya nggak bohong maksudnya gini loh, Ustadz itu ya saya tes yuk baca ini, arahin kemana, arahin ke tangan, baru ngeh loh, terus yang masuk ke tangan saya apa? Itu. Nah itu saya juga berpikir, saya nggak mau hanya mulut, buktiin sekarang. Terus yang masuk ke tangan ini apa dari bacaan ini? Akhirnya kan berpikir, apakah itu malaikat? Malaikat kan hanya patuh pada perintah Allah. Apakah itu setan? Setan hanya menggoda nafsu kita. Kita nggak akan bisa lihat. Apa coba? Pasti jin. Lah kenapa jin itu bisa masuk ke titik pada kita niat? Ya karena niat kita, bukan karena Allah Ta'ala. Itulah jin itu masuk. Padahal bacaannya dari Quran. Jadi Sudah benar. Ustaz kayak mau kaya itu termasuk kan Sama. Bagian. Baca ini supaya kaya, supaya bisa dapat rezeki itu. Baca ini biar dapat jodoh. Nah, itu Iya, yang nggak ada. Di wirid kan kadang orang gitu, baca wirid ini set Al-Fatihah sekian biar dapat jodoh, bisa jadi. Pertanyaannya udah dibacain apa belum? Belum. Makanya dapat ya. Janganlah, nggak salah. Karena itu justru akan menimbulkan kemadharatan buat kita. Pasti, karena banyak yang di acara siraman kalbu ini, Betul. itu banyak, dia punya ilmu kebal, dia bacain ayat Quran, dibaca, diwirid terus-terusan, kebal. Tapi jin yang ada di dalam. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Kalau itu yang dicari duniawi, yang masuk pasti jin. Makanya Allah mengajak kita untuk bersumpah. Kul, suruh kita mengatakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kuncinya. Kalau seseorang memberikan cerita bahwa acara itu musyrik, enggak apa-apa, saya malah senang. Kenapa saya senang? Dalam hadis Nabi diceritakan, kalau dia mengatakan fitnah kepada saya, padahal saya jelas, dalilnya jelas, dia memfitnah saya, berarti dia siap menerima dosa saya, dia terima. Dan kalau dosa saya habis, pahalanya dia ditransfer oleh Allah Ta'ala nanti ke saya. Kalau saya difitnah mah cengar-cengir. Yang mitnah itu siapa? Semakin yang mitnah itu hebat, semakin saya cengar-cengir. karena kebaikannya diambil. Nah itu hadisnya sahih. Makanya kalau ada orang ini ketawa aja, senyum-senyum aja saya. Kan dia tidak tahu. Contoh kalau orang sakit, dalilnya ada, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Ya jelas, orang kena musibah itu disebabkan karena dosa. Paham? Kemudian kalau ada sihir, gimana cara menyelesaikan sihir? Kita tidak tahu dalam Quran menyelesaikan sihir itu, kita tidak tahu. Nggak ada tuntunan jelasnya. Sebenarnya dijelaskan tapi tersirat. Bahwa berdoa itu boleh. Berdoa para nabi beda-beda, nggak sama satu dengan yang lainnya. Berarti doa itu boleh asal baik dan kepada Allah, jelas. Doa itu asal kepada Allah boleh, kan gitu. Nah sekarang ada sihir di badannya Mbak Sesa. Saya cari sihir untuk mengeluarkan gimana? Nggak ada mengeluarkan. Yang ada berlindung dari sihir. Nah kalau berlindung dari sihir berarti sihir itu belum masuk, kan harus begitu. Al-Quran itu kan petunjuk. Kalau berlindung dari tukang sihir, tenung dan sebagainya, itu berarti sihir belum masuk, boleh dibaca. Al-Falaq Anas boleh. Saya Penjagaan, itu penjagaan boleh. Tetapi apakah Allah menjaga terus-terusan? Belum tentu saja. Oh belum tentu.
Nah itu tidak pernah dibahas. Kenapa? Belum tentu. Itu kan Allah pasti nggak ada di mana pastinya di situ. Itu memohon kok. Itu memohon, bukan kepastian Allah. Yang harus kita selesaikan bahwa Al-Quran itu petunjuk di situ. Nah kalau mamanya orang yang sering baca, kemudian orang yang ngobatin, kemudian itu baca itu dia berhari-hari, orang tersebut masih nggak sembuh, gimana coba? Udah dibacain ayat Quran nggak sembuh-sembuh. Gimana coba? Lah kalau mamanya ada yang tanya, loh berarti ayat Quran kalah dong dengan jin. Nah gimana? Marah nanti. Pakailah otak. Pakailah otak kalau saya. Iya. Ayat Quran itu petunjuk. Hudalin nas, hudalil muttaqin. Jelas petunjuk berarti kita harus belajar. Gelas itu alat untuk tempat minum, bukan dikremus-kremus begitu, kan begitu petunjuknya ya. Nah inilah makanya saya yang begitu-begitu mah nyengir, karena semakin fitnah itu muncul, semakin banyak sekali. Ya, assalamualaikum. Mana ontanya? Alhamdulillah. Jadi seperti itu, jangan kita itu coba kalau ada sihir itu saya kalau boleh ngasih tahu di sini, sihir itu ada orang yang menyihir dukun. Dukun itu biasanya pakai boneka atau pakai foto. Ada yang dibaca-bacain, berarti mantra yang ditiup. Ada yang foto itu dikasih darah. Darahnya sebelum ditetesin aja dimantrain, ditaruh. Sudah kasih darah ditusuk. Kemudian ada yang pakai boneka, ada yang tusuk di ulu hati, ada yang di kepala. Yang pakai pelet ya nggak tahu, dia bisa aja pakai alat di mana fotonya Mbak Sesi sama fotonya laki-laki ditumpuk dengan alat tertentu. Alat tertentu itu ya alat-alat azimat menurut mereka. Nah ini kan ada cara. Kalau kita itu mau nih loh, kita mau buka, mau nuangkan ini di piring, kan harus kita buka tutupnya. Kalau kita nggak buka tutupnya mau gini nggak bisa. Betul kan? Saya anggap santet itu ada di dalam ini. Gimana cara kita ngeluarin? Ya tutupnya dibuka. Paham ya? Tutup itu yang mana? Ya ada dukun, ya alat sihirnya, dia ada alat tusuknya, dia ada kerisnya. Kemudian dia ngelempar boneka yang umpamanya ada pocong ditaruh di rumahnya, di atas gentengnya, di selempit. Itu kan alat mereka. Kemudian yang kena umpamanya Mbak Sesi umpamanya. Lah kan orang nggak tahu kalau dibaca-bacain, lah alat itu masih sana masih, ya tetap aja masih. Makanya yang begitu nggak akan pernah bisa sembuh. Pakai otak. Harus dihancurin. Jadi itu harus dihancurin. Nah, siapa yang hancurin? Saya nggak punya alatnya. Orang dukun termasuk alat benda di dunia ini yang punya siapa? Kan Allah. Lah kan saya doa, ya Allah aku mohon pada menghancurin benda-bendanya. Terserah Allah mau hancurinnya gimana. Masa berdoa syirik? Masa berdoa syirik? Kan doanya aja jelas kepada Allah Ta'ala ya. Ini aja paling mudah yang Mbak Sesi rasain tadi gimana? Ada rasa begitu nggak kan justru mendekatkan sama Allah kan? Nah, lah iya maksudnya kan harus jelas kan, tatanan itu harus begitu. Begini maksud saya, kalau mamanya kita mau dari MNC, Mbak Sesi mau pulang, kan lewat mana sih? Kan cara kan ada lewat pintu, kan gitu pintu, itu sama-sama kaca. Mbak Sesi nabrak kacanya juga nggak bisa, kan gitu. Jadi kalau memang benar-benar itu ada dalam Quran untuk menghancurkan doa itu, untuk menghancurkan sihir, saya baca pasti doa itu. Tuh. Saya akan baca doa itu, gitu loh. Lah kalau di dalam Quran nggak ada ya saya doa aja biasa. Kalau umpamanya di situ ada keris umpamanya, lah kan umpamanya di Arab nggak ada keris, lah kan pasti nggak ada keris itu, paham ya? Jadi ya saya doa, ya Allah hancurkan alat-alat sihirnya, peralatan sihirnya, mantra-mantranya. Mantra itu ya ini yang jin yang nempel pada alat sihir yang ditujukan. Ya, ini kepada Mbak Sesi ya tujukan kepada Mbak Sesi. Lah gimana sihirnya? Kan orang nggak mikir di situ. Padahal saya jelasin, loh doa itu boleh seperti itu. Nah inilah makanya kalau ada banyak orang seperti itu nggak apa-apa.
orang itu nanti taunya dia ada di akhirat. Kenapa saya nggak pernah mengklarifikasi? Nggak perlu. Biar mereka yang bertanggung jawab sendiri ya. Biar mereka bertanggung jawab, dan amal saya juga diperbanyak sama Allah Ta'ala. Jadi pahala mereka dikasih sama saya, makanya saya Jadi santai aja. ATM Ustaz. Jadi ATM, Nanti iya. di akhirat Karena tarik. nah, karena ini dia sebarkan itu, Iya. mau melewat pengajian kek, Iya. mau lewat YouTube kek, itu kan dosa jariah. Kenapa? Karena mereka nggak tanya sama saya. Kenapa sih Ustadz kok doanya itu, kan nggak tanya? Kan nggak pernah tanya. Lah kalau tanya saya jawab. Begitu. Jadi inilah yang harus kita ketahui, bahwasanya kenapa saya nggak pernah respon. Siap. Kenapa saya nggak pernah ini, membiarkan aja. Karena gimana pun juga orang kan pengen masuk surga. Betul. Nah ini mumpung ada kesempatan nih. Dosa saya mau dihabisin sama dia, saya mau. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kan saya mah begitu. Oke guys, alhamdulillah pagi ini keren banget karena bahasanya juga sangat detail ya mengenai beberapa hal tentang perjalanan hidup. Mudah-mudahan kita tidak prasangka sama orang ya. Dan sesi berikutnya insya Allah akan berlanjut ya, tapi nggak sekarang. Insya Allah. Mudah-mudahan panjang umur besok. Amin. Atau ke depan harinya. Amin ya Allah. Amin, Ya, ya Rabbal Oke, sampai jumpa lagi. Kata terakhir, Ustaz, jangan lupa subscribe, kemudian like dan lonceng gitu. Bukan berarti Ustadz minta di subscribe, enggak, silahkan. Tapi kan lebih bagus begitu. Kalau ada sesuatu yang baik, bilanglah baik, kan gitu. Sesuatu yang mengajak kita itu untuk dekat pada Allah, bilanglah, kan gitu ya. Oke guys, jangan lupa ya, tetap berada di ruang Ustadz Danu. Assalamualaikum warahmatullahi